bahwa masing-masing yang tergabung dalam holding ini kan mempunyai satu kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki ya, dalam artian terkait dengan pengembangan industri baterai tersebut. Inalum dengan kemampuan mereka di sektor mineralnya, terutama terkait dengan nikel dan lain-lain ya kan, terus juga Pertamina tadi yang sekarang dengan persiapan subholdingnya renewable energy mereka, NRE mereka juga sudah disiapkan, karena mereka pun sebagai pemain terbesar di Indonesia untuk BBM kita, di mana mereka pasti akan mulai memikirkan alih teknologi agar nanti juga pemain juga di industri listrik ini, di mana SPBU yang ada bisa ditingkatkan untuk ada tempat pengisian bahan bakar ke depannya, dan ini menjadi salah satu peluang mereka kenapa mereka harus hadir dalam holding ini, karena mereka adalah pemain energi terbesar juga di Indonesia. PLN juga saya kira pasti jelas PLN punya kepentingan sangat besar karena mereka adalah pemain utama di sektor electricity ya, di sektor kelistrikan kita. Jadi saya kira ini menjadi satu kewajiban juga PLN harus ada di sana. Nah, terus siapa yang sebenarnya akan diuntungkan? Saya kira semuanya akan diuntungkan satu sama lain. Biar bagaimanapun sinergi BUMN ini kan untuk bagaimana masing-masing BUMN ini bisa membesar bersama-sama. Kita tidak bicara misalnya PLN yang akan diuntungkan, ataupun Pertamina yang akan diuntungkan, ataupun Inalum yang akan diuntungkan. Tapi bagaimana menurut saya adalah BUMN ini menjadi besar, kita sama-sama besar, karena memang biar bagaimanapun ke depan ya BUMN adalah salah satu penyumbang pendapatan negara juga, dan kita harapkan BUMN kita bisa lebih mandiri lagi dan bisa lebih besar lagi. Jadi semuanya sebenarnya sama-sama saling diuntungkan. Tinggal bagaimana kita melihatnya dari sisi yang lain saja. Sebenarnya kalau bicara yang dirugikan ya sebenarnya Pertamina. Kalau misalnya nanti ke depan tidak ada lagi mobil yang menggunakan bahan bakar misalnya gitu kan ya, semuanya dengan electric vehicle. Tetapi dengan kondisi sekarang di mana Pertamina sendiri menyadari bahwa mereka bukan lagi perusahaan BBM, tapi mereka adalah perusahaan energi, mau tidak mau mereka harus terlibat dalam shifting energi ini, dan mereka mau tidak mau pun harus menjadi pemain di dalam shifting energi ataupun electric vehicle ini, sehingga posisi mereka tidak lagi bicara sebagai perusahaan yang hanya mengurusi minyak dan gas, tapi sudah menjadi perusahaan energi sama. Dan saya kira ini adalah tantangan dan peluang bagi Pertamina juga, terus juga dari PLN dan pastinya bagi Inalum agar holding ini bisa berkembang secara signifikan, saya kira. Nah, sekarang kita bicarakan investasi dan potensi nilainya ada di berapa. Mas Mamit, Anda katakan tadi pembentukan holding akhirnya resmi ini baru starting point saja. Perjalanannya masih jauh. Kita berbicara mengenai asset of infrastructure, kemudian investasi yang diperlukan. Untuk sementara ini total investasi yang dibutuhkan, Mas Mamit, data yang kami peroleh, dibutuhkan sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 238 triliunan rupiah nih Mas Mamit ya. Yang paling memungkinkan kalau kita berbicara angka 238-an triliun rupiah. Pendanaannya dari mana Mas? Apalagi di tengah situasi seperti ini. Pandangan Energy Watch seperti apa? Iya, ya inilah selalu permasalahan yang ada adalah bicara masalah pendanaan ya. Saya juga begitu melihat angka investasi yang cukup besar. Tidak mudah sebenarnya bagi holding ini untuk mendapatkan dana sebesar itu. Tetapi saya kira lagi-lagi saya sampaikan dengan mekanisme kita nanti bekerja sama dengan partnership kita, apakah dengan negara-negara lain yang memang sudah siap bekerja sama. Saya kira ini bisa menjadi meringankan beban kita bagaimanapun. Investasi ini tetap harus ada sharing the pain gitu kan ya, dan ketika kita bekerja sama dengan pihak lain ya kita harus membagi secara bersama rasa yang harus dirasakan. Oleh karena itu saya kira ini bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan pembiayaan sebesar itu, tetapi saya yakin bisa, karena tadi saya sampaikan kita ini sedang menjadi perhatian negara lain dengan adanya holding ini dengan potensi sumber daya alam kita. Nah, tinggal di samping itu juga saya mengharapkan mungkin sindikasi perbankan nasional pun bisa mensupport terkait dengan pendanaan tersebut. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.